Oke Kak Maman. Bisa dilanjut. Lima menit nah ya. Mulai ya. 10 ya. Ini Rudi. Rud. Halo.
Semua? Siap, sudah record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman MPMPTIK yang pada kesempatan kali ini sudah hadir di Zoom. Nah, ini merupakan acara pertama ya, bukan pertama sih sebenarnya, pertama untuk Zoom meeting, karena kita sebenarnya udah mengagendakan ini lama untuk meneruskan BIMTEK kita yang Coordinator itu, tapi berhubung banyak kesibukan dan lain sebagainya, maka kita baru bisa melakukan Zoom meeting itu pada hari ini. Terima kasih kepada Ratu Proktor yang sudah hadir, sudah ditunggu dari tadi. Tapi musuhnya belum ada ini, Pak. Masih Om Agus belum ada ini, Om Agus. Oke, pada kali ini kita akan Zoom meeting kali ini kita santai aja ya, santai aja. Artinya ya kita cuma sharing dan sebagainya. Nanti narasumber dari Pak Sopan. Sebelumnya, marilah kita mulai Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua mungkin sambutan dari Ketua MGMP-TIK pada Bapak Rudi. Kami persilakan. Kemudian nanti saya akan kasih waktu kepada Ratu Proktor ya untuk mengungkapkan. Saya ganti Ratu Proktor. Hanya bukan lo kesal ya. Ya, ngomong ke Pak Rudi. Pak Rudi monggo sambutannya dulu. Aku guyu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang rekan-rekan sekalian pada pertemuan awal di tahun 2021 ini. Karena dalam suasana pandemi, jadi kita keterbatasan untuk bertemu ya. Jadi kita agendakan untuk pertemuan ke depan kita menggunakan media online seperti Zoom atau Google Meet. Yang pertama tentunya kita ingin ke arah pengembangan diri, karena memang lama kita tidak bertemu dan tentunya kita wajib untuk upgrade ilmu dan lain sebagainya. Nah, untuk mengawal pertemuan pada hari ini kita awali dengan pelatihan yang nanti langsung dipimpin oleh Kak Sopan yang nanti akan memberikan pelatihan informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pengenalan GitHub sama pengenalan apa lagi Mas Sopan versus code atau gimana. Nah, ini saya sendiri juga masih awam. Nah, semoga dengan pelatihan ini kita menjadi tambah pinter ya, atau nanti bisa bermanfaat ke depannya. Dan tentunya agenda-agenda ke depan kita juga tetap akan mengadakan pertemuan yang di samping pertemuan rutin seperti ini, kita juga akan mengadakan pengembangan diri yang nanti bisa dinilaikan, yaitu dengan sertifikat. Ya. Kemudian, oh ya ini Kak Sopan sudah memberikan link untuk modul yang bisa Bapak Ibu sembari mendownload di laptop masing-masing. Monggo dicek di kolom chat, di situ sudah ada modulnya. Monggo Bapak Ibu bisa mendownload. Kemudian saya juga mengingatkan juga karena masa kerja saya sudah 2 tahun lebih
untuk itu rencananya kemungkinan bulan April ya Kak Maman, kita akan adakan reorganisasi pengurus dari MGMP TIK. Jadi semoga dengan adanya reorganisasi ini nanti ke depannya MGMP TIK ini bisa lebih solid lagi. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rudi yang sudah memberikan sambutan tadi. Langsung saja Pak ya. Ini Pak Agus tadi kita wis teko ya, kok hilang nih? Pak Agus. Nah, ini mau langsung ke materi Pak Sofan atau kita ngobrol dulu sebentar? Ngobrol dulu aja Pak. Ya, oke. Ngobrol dulu. dari Mungkin teman-teman. ada dari rekan-rekan, Nah, mungkin ada betul. usulan atau tanggapan mengenai MGMP TIK di sekarang ini gitu ya. Maksudnya kita mau mengadakan apa, rencana apa, itu bisa disampaikan. Atau undang-undang juga boleh. Mungkin Ratu Proktor. Ratu Proktor mau memberikan undang-undang seputar TPHBS. Wes entuk 3 berku dadine wis ora unek-unek. TPHBS ganti April, Bro. Silakan, mungkin ada yang mau tanggapan dulu mengenai ke arah MGMP untuk ke usulan dari MGMP-nya. Kalau saya ya Pak Rudi lagi aja ketuanya. Ya, Jangan. Setuju. Harus ada penyegaran biar nanti teman-teman lain juga bisa tetap mengembangkan MGMP ini. Tentunya ketika nanti ada regenerasi pengurus, pengurus lama tidak serta-merta loss tinggal gitu, enggak ya, tetap kita harus saling support seperti itu. Nah, informasi kemarin ketika ngobrol dengan salah satu ISP itu juga menawarkan pelatihan. Mereka siap menjadi sponsor seperti itu ketika nanti kita mengadakan pengembangan diri. Ya, ketika kita akan mengadakan pengembangan diri, beliau siap dengan lokasi atau mungkin dan lain sebagainya sesuai dengan proposal yang akan kita buat. Atau kita juga bisa mengembangkan ke depannya adalah pengembangan diri yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru khususnya TIK di luar kota Jogja atau guru mapel yang nanti bisa diaplikasikan menggunakan TIK. Contoh membuat media bahan ajar atau live streaming dan lain sebagainya. Nah, itu dengan kita mengadakan pengembangan diri yang levelnya lebih tinggi lagi, nama kita bisa menjadi eksis. Contoh yang paling populer adalah Google Suite atau Google Workspace, atau bisa pelatihan menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Suite. Kita bisa minta tolong yang sudah punya lisensi Google Suite adalah seperti Pak Topari itu ya, dia juga merupakan trainer dari Google. Itu bisa kita undang kalau misalnya kita akan mengadakan pelatihan yang sifatnya umum. Nah itu monggo, atau ada teman-teman mau ide ke depannya seperti apa, silakan. Saya Pak Rudi. Halo, Sopan. Saya sependapat dengan panjenengan. Jadi kita yang pertama mungkin rutinkan aja ya setiap selain pendak Selasa awan. Kita punya jadwal rutin biar enak ya, pakai Zoom aja, nggak usah. Sementara ini nggak usah kopi darat. Kita lewat media internet saja. Nah kemudian kita itu
bisa seperti yang disampaikan tadi, bisa mengundang mungkin trainer-trainer dari luar, atau mungkin kayak Breni atau siapa gitu ya, yang mungkin bisa kita jadikan narasumber, yang nanti bisa kita, ya intinya kayak dulu lah, kayak dulu zaman kita sering kumpul-kumpul. Nah, kita sekarang rutinkan aja setiap dino Selasa jam 13 lah, jangan jam setengah satu ya. Setengah satu itu baru tidur ya. Nanti makan siang bareng ya. Nanti jam 13 nanti atau 13.15 atau jam berapa, yang penting sebelum mulai gitu ya. Kita tiap hari Selasa nanti ngumpul bareng di sini. Di Sambi-Sambi juga nggak apa-apa kan. Nanti bisa pakai laptop, bisa pakai Zoom, kayak Bu Ratu Proktor ini lagi nyambi rapat, Pak Prih lagi nyambi nyopir dan lain sebagainya. Yang penting nanti kita bisa bareng-bareng ngobrol ya. Mungkin kangen-kangenan lewat Zoom. Pun nggak mawon. Kita diusulan yang memang kemarin juga sempat kita obrolkan gitu ya pas ketemu. Dan kalau tiap hari Selasa itu kita ngumpul lah. Kalau nggak bisa darat ya lewat Zoom paling gitu. Karena memang kelihatannya kalau kita sendiri-sendiri itu yo kayak gitu ya. Kalau tiba-tiba Bu Proktor ono syukuran apa, kan kemarin mau syukuran tapi belum jadi gitu. Ada kabar apa kan nggak ngerti gitu. Oke, itu kalau nanti kita bahas lagi setelah selesai ya, karena memang banyak yang belum join juga. Selanjutnya langsung ke Sopan dulu aja. Kakak Sopan, monggo Kakak Sopan, dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya kebagian jatah, istilahnya apa ya? Saya ketiban sampur. Yang pertama dapat giliran. Ini giliran nggih. Kula mboten guyang-guyu terus kula terus ngumet. Gentenan. Enjang besok siapa gitu yang Pak Fajar itu, Pak Fajar itu. Pak Fajar, yo Pak Maman, Bu Diah, Bu Nung, Bu Rudi semuanya, maksudnya gentenan. Ya mungkin sekarang saya, besok siapa gitu. Ya, nanti kan mesti ada hal yang bisa dibagi yang mungkin saya tidak tahu, mungkin jenengan yang lebih tahu. Nah, intinya kita di sini adalah tempat untuk bareng-bareng sharing, berbagi pengalaman lah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan lah apa itu yang namanya Visual Studio Code, kemudian apa itu namanya Git dan apa yang namanya GitHub. Nah, selama ini kan kita itu seringnya kalau belajar coding itu udah biasa ya. Kita belajar coding itu mungkin dari kuliah udah belajar coding, walaupun saya lali mungkin. Karena mungkin banyak pekerjaan yang lain. Karena kalau coding itu kalau nggak setiap saat kita balen-baleni, ya, mungkin kadang-kadang jadinya nggak terbiasa. Nah, kita kalau belajar coding saya anggap lulus kabeh gitu ya. Sudah lolos, sudah di atas KKM lah. Nah, hari ini kita akan hari ini kita akan belajar namanya Git. Nah, Git itu mungkin jarang-jarang yang tahu, ya mungkin ada yang tahu juga, tapi jarang-jarang dipakai lah. Git ada. Kalau GitHub mungkin pernah dengar ya. GitHub mungkin juga pernah download program di GitHub. Nah, kemudian kalau Visual Studio Code itu nanti adalah IDE. Nah, intinya pada pertemuan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara nanti kita mengetik kode program di IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi kayak tempat untuk ngetik kode program, bisa Notepad++, bisa Sublime Text, bisa Visual Studio Code dan lain sebagainya.
Dan kemudian kita bisa menyimpan kode kita ke dalam repository. Repository ya kayak gudang lah. Nah, repository yang ada di internet. Ya, jadi apa yang kita ketik itu nanti akan tersimpan secara otomatis di tempat penyimpanan yang ada di internet sana. Kita nanti dapat apa ya? Dapat space gratis sebanyak 500 mega dari GitHub yang bisa digunakan untuk menyimpan kode-kode istilahnya latihan pada saat kita latihan programming. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena nanti agar kita istilahnya apa ya, pindah-pindah komputer pun ya, kayak logikanya Google Drive, kayak Google Dokumen ya. Kalau yang mungkin sering pakai Google Dokumen itu kan enak ya. Kita ngetik di rumah, ya. Ngetik di rumah, kemudian komputer misalnya di rumah ngetiknya di komputer ya, di laptop. Kemudian kita berangkat kerja, komputernya nggak dibawa, di tempat kerja nanti kita pakai internet, kemudian login ke Google, otomatis sudah bisa melanjutkan pekerjaan yang ada di rumah kita. Nah, logikanya sama seperti itu. Jadi kalau kita pakai source control namanya ya, nanti kita belajarnya itu, kemudian kita ngodingnya di rumah, belajarnya di rumah, nanti sampai sekolah kita buka lagi Visual Studio Code, kita tinggal pull, tarik ya, tarik, nanti otomatis script atau program yang sudah kita buat tadi di rumah akan disinkronisasikan ke komputer yang sedang kita gunakan. Nah, jadi intinya cuma itu, kita belajarnya nggak banyak-banyak. Dan saya juga nggak bisa banyak-banyak, misalnya itu sudah. Nah, saya akan mengenalkan itu. Jadi nanti akan kita belajar bareng-bareng tentang source control. Namanya source control. Bisa dibuka di modul ya. Saya tak. Nah, kemudian nanti sebelum nanti ya sambil jalan ya, karena tadi mau tak share kok lali. Saya Pak Rudi di enable screen-nya Pak Rudi. Security. Wes iso. Sudah. Nah, nanti saya demokan saja nggih. Jadi sambil jalan, mungkin sambil saya mendemokan, Bapak Ibu bisa buka websitenya GitHub atau bisa buka di modul yang tadi sudah tak share. Itu modul untuk apa? Untuk pelajaran di tempat saya biasanya. Karena kemarin saya bingung mau ngisi apa ya wis lah. Nah, sini aja. Nah, kalau buat akun GitHub tuh kayak bikin akun Facebook ya. Jadi ya kayak gitu aja lah. Semua pasti bisa. Nanti tinggal bikin ada username, ada password, kemudian nanti ada email ya. Nah, tinggal diisikan email, user password, kemudian verifikasi. Ya, biasa aja. Nah, monggo Bapak Ibu sambil kita praktek ya. Paling enggak kita punya akun GitHub. Walaupun mungkin saya yakin sebagian Bapak Ibu sudah punya akun GitHub. Ya. Di sini ada tutorialnya, nanti bisa di pause. Kalau buat akun saya pikir nggak perlu baca tutorial, udah bisa, pasti bisa. Yang pertama buat akun GitHub dulu ya. Jadi Bapak Ibu nanti buat akun GitHub ya di github.com, buat akun seperti biasa, lanjut, selesai ya, terus verifikasi. Nah, itu langkah yang pertama yang nanti kita akan coba. Nah, GitHub itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Sebelum saya lanjut mana-mana ya, saya akan menampilkan dulu GitHub itu seperti apa. Nah, GitHub itu kayak gini. Ya kayak anggap saja Facebook ya. Anggap saja Facebook atau apalah. Tapi karena kita itu ada di komunitas istilahnya orang IT yang kita sering coding atau ya walaupun nggak sering coding tapi kita tuh berada di ekosistem itu, maka kita juga harus tahu apa itu hal-hal yang istilahnya sosial media yang berkait dengan keprofesian kita, yaitu selain guru adalah kita ada di bagian IT. Nah, di sini sebenarnya ada kita bisa membuat repository itu seperti gudang atau wadah ya, yang nanti itu bisa kita gunakan untuk menyimpan kode atau program yang kita buat.
Nah, contoh di sini saya cuma belajar gitu, Bapak Ibu. Saya juga masih belajar. Di sini ada following follower ya, sama kayak di Twitter ya. Cuman di sini nggak bisa apa komen ya. Yang suka komen mungkin nggak di sini nggak cocok, nggak bisa. Nah, yang suka nge-tweet ya. Nah, di sini contoh ya, di sini kita nanti bisa buat repository kayak gudang. Contohnya ada software kelulusan, ini tak post di sini gratis, bisa dipakai kalau cocok, kalau enggak ya nggak usah. Nah, ini ada software kelulusan, bla 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 bla, ya, ada software kelulusan. Kemudian ada juga ini belajar React, terus ini ada CBT teladan. Saya masih sedikit ya, repositorinya tuh nggak terlalu banyak. Ini ada CBT teladan yang saya pakai di SMA 1, tak post di sini. Tapi ini nggak ada database-nya. Kemudian ada juga Python. Ini saya juga belajar Python, masih belajar Python. Ya, repositorinya ada banyak. Ada ini file-file yang saya ketik di komputer lokal, kemudian otomatis akan di-post atau dikirimkan ke GitHub. Ya, ada banyak banget ya. Nah, itu repository. Nah, nanti kita akan belajar Python, caranya ngetik di VS Code, kemudian ketika di-pull atau di istilahnya apa ya, di-push ya. Di-push nanti otomatis langsung masuk ke sini. Nah, terus ada bawahnya sini ada kontribusi. Jadi nanti setiap hari saat kita melakukan push atau melakukan kirim kode ke GitHub, otomatis nanti sini akan warnanya hijau. Semakin banyak kita melakukan push di Git ya, di GitHub, otomatis nanti ini semakin hijau ya. Contoh ini 7 ya, 7 agak-agak hijau. Ini berapa? Ini 12. Hijaunya banget ya. Ini agak kurang hijau kayak gini, cuma hijau-hijau ini paling 1, 2. Saya males itu ya paling 1. Saya lagi mencoba membuat ini hijau semua, tapi ternyata nggak berhasil karena banyak malesnya. Nah, di kelas saya, kelas informatika yang di tempat saya, kebetulan kan materinya pas apa algoritma pemrograman ya. Nah, kemudian anak-anak tak minta membuat ini repository. Nah, saya menilainya hanya dari sini, Pak Ibu. Semakin banyak hijaunya di sini dan semakin banyak repositorinya yang ada di sini, itu nanti nilainya akan semakin baik. Ya, janjinya saya cuma malas nggawe nilai praktek gitu aja. Sekarang saya malas nilai praktek, udahlah saya ambil dari sini saja. Jadi saya semakin di aktivitasnya semakin banyak di sini pushnya, karena ini nggak bisa nipu. Ya dia nggak mau harus push gitu. Kalau mau hijaunya banyak, sama repositorinya harus lengkap, harus lebih banyak. Misalnya ini belajar Python, ini proyek apa, itu nanti makin banyak. Dan ternyata dari beberapa ya nggak semua lah, mungkin hanya 10% atau 20% itu ada yang menurut saya lumayan ya. Lumayan lah, karena dia ada banyak repositori, ada beberapa proyek yang lain gitu ya. Itu menurut saya sudah sangat bagus. Nah, ini tentang GitHub. GitHub cuma ini aja sih. Paling repositori, nanti di sini ada apa ya? Karena ini sama seperti Git ya. Jadi ini versi online-nya dari Git. Nanti Git sendiri itu materinya banyak. Ya, jadi ada branch, ada banyak banget. Itu nanti tidak rampung hanya hari ini. Oke. Ini tentang GitHub. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang Git. Nah, bedanya apa, Pak? Misalnya Git sama GitHub itu bedanya apa sih? Ya. Jadi pada awalnya ya aslinya itu ya Git, bukan GitHub. Aslinya itu Git. Git itu yang membuat adalah orang-orang atau programmernya dari Linux. Ya, mungkin Pak Linus Torvalds atau siapa saya juga nggak ngerti. Nah, fungsi dari Git sendiri untuk apa sebetulnya? Git itu digunakan untuk source control namanya. Di awalnya itu mungkin kalau Bapak Ibu sudah perso cerita ini ya anggap saja saya cuma mendengar gitu saja. Ya, ceritanya ini saya cuma nyeritain aja. Jadi awal Git itu diciptakan untuk namanya source control atau version control. Kenapa perlu version control? Version control adalah program yang tugasnya itu mencatat versi dari program yang sedang dikembangkan. Jadi untuk membuat sebuah Linux itu tentu saja
atau memprogram software OS Linux itu tidak hanya 1 orang atau mungkin 10 orang programmer yang bekerja ya. Maksudnya ada ratusan programmer, ada mungkin ada ribuan, ada puluhan programmer yang bekerja. Nah, tentu saja kalau tidak menggunakan source control atau version control atau mungkin sebuah program yang dia akan mengelola update versi yang ada di dalam program itu di saat dia dikembangkan, tentu saja dia akan menemukan banyak masalah. Nah, maka dari itu dibuatlah namanya Git. Ya. Jadi Git ini awalnya adalah digunakan untuk version control. Oh, si programmer A bikin misalnya menu tentang login, si programmer B bikin menu misalnya ngitung rata-rata nilai, si programmer C bikin menu apalagi, D dan E seterusnya. Nah, artinya ketika nanti masing-masing programmer itu sudah bekerja ya, di areanya masing-masing, nah itu perlu ada software yang dia bisa mencatat, oh iki gaweane si A gitu loh, iki gaweane si B, source-nya ini ya. Jadi masing-masing ada namanya branch ya, nanti kita kalau belajar Git lebih lanjut ada namanya Git branch. Nanti ada masing-masing ada cabang, nah setiap cabang itu punya programmer masing-masing. Nah, pada saat di akhir project nanti namanya ada merge, digabung. Ya, jadi untuk mempermudah, intinya Git itu digunakan untuk mempermudah programmer di dalam bekerja, karena di dalam istilahnya apa ya, di dalam kenyataan nanti itu ketika kita melakukan coding itu mesti nggak sendiri. Kalau sendiri kemut-kemut, apalagi 2 minggu selesai itu waduh berat ya, biasanya lama. Nah, kemudian lanjut ini Git ya, ini untuk Git nanti tetap Bapak Ibu harus install, di download dulu, silahkan buka website resmi Git, gitscm.com ya. Kemudian untuk Git ya, sesuaikan dengan komputer yang Bapak Ibu pakai, bisa 64 bit, bisa 32 bit. Jadi nanti yang di-download ada 2 nih Bapak Ibu, sebenarnya mau tak share tadi tapi saya lupa. Yang pertama adalah Git ya, software Git, bisa di-download di sini git-scm.com, di-download dari situ. Kemudian nanti tinggal installnya ya, cuma tinggal next biasalah sampai finish gitu. Ya, itu yang pertama di-download dan install. Kemudian yang kedua adalah Visual Studio Code. Ya, nanti itu juga di-download kemudian di-install. Kalau mau mengikuti praktek. Tapi kalau hanya mau nonton saja ya enggak apa-apa. Nanti bisa menyaksikan demonstrasi aplikasi yang nanti saya buat. Nah, ini cara instalasinya. Lah, maksudnya tak terangin lewat ya. Biasa aja. Nah, kemudian di akhir nanti ada namanya pengaturan awal dari Git. Agar Git yang terinstall di komputer kita itu bisa terkoneksi dengan GitHub. Agar Git yang ada di komputer kita itu bisa terkoneksi dengan yang ada di GitHub, kita perlu mendefinisikan atau istilahnya apa ya, memasukkan lah email atau memasukkan data-data akun Git yang sudah kita buat tadi. Jadi langkah pertama adalah buat GitHub-nya di sini, GitHub di sini dibuat akun GitHub. Kemudian yang kedua download Git, kemudian diinstal sampai selesai. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita masukkan name dan email. Ya kayak username lah. Username dan email yang kita sudah buat di GitHub. Kan ini ada username-nya, misalnya username-nya Sopan, ini Setiawan Sopan ya. Setiawan Sopan, kemudian emailnya adalah apa gitu ya, Setiawan Sopan bla 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 lah. Nah, emailnya itu misalnya. Nah, nanti kita masukkan atau kita entrykan itu ke dalam Git agar nanti Git kita bisa terkoneksi ke GitHub. Ya, itu. Caranya adalah kita buka Git Bash namanya. Paling gampang atau pakai apa jenis? Command prompt ya iso, cmd. Ya, kita pakai ini terus kayak Git. Ya, bisa pakai Git di sini atau pakai Git Bash ya, cepat. Git Bash. Nah, di sini sudah ada apa jenenge. Nah, cmd ya. Nanti tinggal diketikkan ini. Diketikkan mana-mana. Nah, ini git config min global. Perintahnya mirip-mirip Linux ya. Ya. Di sini ketikkan git config min global. Salah. Pengen cepat ya di copy paste aja bisa. User.name
nama usernya apa. Di sini nama user tadi kan setiawan.sofan. Kemudian enter. Kemudian user.email. Nah, emailnya apa? Nah, misalnya setiawansofan@gmail.com misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian enter lagi. Nah, itu sudah selesai. Untuk instalasi Git dan konfigurasi Git yang pertama. Jadi cuma itu aja. Jadi install selesai, konfigurasi, memasukkan username dan email sudah selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke Visual Studio Code. Visual Studio Code itu apa? Visual Studio Code itu adalah tadi saya bilang IDE ya, Integrated Development Environment. Jadi dia itu adalah program yang digunakan untuk menulis program. Kalau ini ya nanti. Nah, saya demokan bentuknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menulis kode program ya, entah HTML atau PHP atau JavaScript atau apapun, itu sering ketemulah dengan namanya IDE. Banyak sekali yang membuat IDE ya, yang bisa digunakan secara gratis ya, walaupun ya ada yang gratis, ada yang berbayar tentu saja. Contoh yang gratis ini Visual Studio Code ini gratis. Kemudian ada juga Atom, ada juga misalnya Sublime Text, ada juga Notepad++, ada juga misalnya NetBeans, ada juga namanya Eclipse kalau zaman dulu ya, ada banyak banget lah. Intinya IDE itu banyak banget ya, yang tersedia secara gratis. Ada juga yang berbayar, contohnya misalnya kayak PyCharm, kayak yang di Python, atau mungkin yang pokoknya yang keluaran JetBrains itu biasanya berbayar. Ya tentu saja kalau berbayar gratis, desain gratis ada yes bedane ono lah. Ada harga, ada rupa, kayak gitulah. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan Visual Studio Code tidak pakai yang lain? Karena menurut saya Visual Studio Code itu gratis, tapi dia sangat-sangat komplit gitu ya. Dan kita bisa langsung eksekusi kode kita langsung di dalam VS Code-nya. Beda kalau dengan Sublime itu banyak kayak Notepad ya, tapi dia hanya lebih kompleks saja dan ada beberapa fitur yang tambahan lah. Saya biasanya pakai Sublime, biasanya kalau ngoding web itu biasanya pakai Sublime. Tapi kalau untuk sekarang belajar yang lain, ini saya gunakan Visual Studio Code karena menurut saya lebih enak. Ya di sini kita bisa, ini source explore ya. Jadi kayak di sini ada source code-nya apa macam-macam. Nah, yang tidak ada di Sublime Text atau tidak ada di Notepad++ adalah ini Bapak Ibu, namanya source control. Nah, dari sini nanti kita akan mengupload kode kita ke dalam GitHub dan Git tadi itu. Kalau pakai Sublime saya kurang tahu, kayaknya nggak bisa sih. Kalau pakai Atom bisa, tapi saya nggak tahu caranya karena saya nggak pakai Atom. Nah, kemudian ada juga di sini extension. Extension itu kita bisa install, misalnya kita ingin belajar PHP, ya udah di sini ketik aja PHP. Nanti di sini ada muncul extension PHP yang bisa kita gunakan. Nanti otomatis kalau kita ngetik PHP itu kode PHP itu nanti ada ada kayak bantuan itu ya. Oh, ngetik if misalnya, ini ada kayak bantuan, oh if apa, if kurung buka dan seterusnya kayak ngetik Excel itu loh. Kalau kita ngetik rumus Excel itu kan misalnya sama dengan VLOOKUP, nanti muncul bantuan ya, kayak gitulah. Nah, di sini juga ada. Oh ya, ini nggak keluar. VS Code saya nggak keluar. Bentar. Kita sirin aja ya. Tadi saya berarti ngeklik sinkron. Nah, kelihatan ya? Mohon maaf. Nah, sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, ini VS Code. Ya, bentuknya kayak gini-gini aja. Hampir sama, tapi menurutku lebih nyaman sih. Yo, nanti monggo lah disesuaikan dengan Bapak Ibu. Saya hanya mengenalkan saja. Source control-nya tadi di mana? Sini, ini namanya source control. Nanti kita akan pakainya menu yang ini, source control. Nah, nulis kodenya di sini.
Kemudian ini ada bug ya, terus ini ada tadi namanya extension. Jadi kita bisa, misalnya kita mau belajar Python ya, ketik Python PYTH. Nah seperti ini, nanti kita klik install. Jadi nanti kalau kita ngetik Python itu gampang, ngetik, ada bantuan-bantuan, jadi lebih cepat, lebih efektif dalam kita mengetik. Nah itu fungsi dari extension. Kalau mau belajar menggunakan ini source control. Oke, itu tentang VS Code. Nah VS Code ini bisa di-download di situsnya. Googling aja, saya lupa alamatnya mana sih? VS Code googling aja lah, banyak. Googling, aduh ini gak mudun ya, Visual Studio Code. Nah, nanti di sini bisa di-download. Nah, download for Windows, for Linux. Kalau Linux itu kebetulan malah penak karena dia secara default untuk Visual Studio Code, untuk Git itu sudah ada bawaan itu. Jadi kita tinggal sudo apt install VS Code misalnya, atau sudah apt install Git. Jadi sudah ada di repositorinya itu sudah ada. Jadi kita tinggal pakai. Kalau di Windows ya tinggal download aja, download install naik bar. Ya kayak biasanya lah, install program. Nah nanti Bapak Ibu bisa download ini ya. Nah nanti kalau kita misalnya mau nanti ada lanjutan seriesnya, misalnya kita belajar Python ya, nanti kita akan sangat-sangat enak pakai ini. Mengenal bahasa programming Python dari awal sampai akhir, sampai ya UP paling enggak. Terus nanti apalagi itu nanti akan mudah kalau menggunakan Visual Studio Code. Nah ini yang Visual Studio Code. Webnya nanti jenengan monggo bisa di-download terus install di komputer yang di sekolah boleh, komputer yang di laptop juga boleh. Ini Visual Studio Code. Nah kemudian bagaimana cara mengkoneksikan? Jadi intinya nanti begini Bapak Ibu, mungkin saya akan demokan dulu ya, tapi saya nggak tahu ini yang ada di laptop ini apa, ini laptop sekolah soalnya. Jadi, yang ada di tempat saya itu apa? Maksudnya biar Bapak Ibu saat ini punya gambaran. Nggak ada ternyata. Karena kemarin ini digunakan untuk Ravel. Terus langsung aja lah. Nah, sekarang tugas kita atau tugas yang akan kita lakukan adalah kita akan mengkoneksikan Visual Studio Code ini ke GitHub. Jadi ke repositori yang sudah kita buat di internet. Ya, jadi dari sini nanti kalau kita ketik program, nanti bisa nyambung ke sini. Ya, otomatis langsung nyambung ke sini. Ya, ke GitHub. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ada di bagian modul. Nah, modul di sini ada koneksi Visual Studio Code ke GitHub. Caranya yang pertama adalah kita buat folder project dulu. Folder project yang jenenge kita buat, misalnya namanya apalah gitu ya, namanya belajar pemrograman atau source code atau apapun ya. Kemudian kita open menggunakan Visual Studio Code. Nah caranya misalnya gini, kita buat folder dulu. Misalnya saya buat folder di sini namanya source code ya, source code seperti ini. Kemudian kalau sudah saya open file, open folder. Terus cari source code itu di mana. Nah, di sini ya misalnya. Kemudian select folder. Nah, otomatis ini akan nyambung ke folder source code atau buka kode di source code. Seperti itu. Saya tak install Python. Python sudah diinstal belum? Kita install dulu. Nah, nanti kita akan contohkan script Python misalnya. Nah, jadi di sini adalah file-file source dari program yang kita buat. Ya.
Nanti ada di sini semua. Ini masih installing. Nah, kemudian nanti kita akan membuat menginisialisasi atau mengkoneksikan antara Visual Studio Code kita ke GitHub yang ada di internet. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, saya tak nunggu install ini dulu. Saya tadi lupa nggak install sekalian. Agar nanti bisa lebih mudah pada saat kita ngoding. Ya, misalnya saya nyicil dulu lah. Di sini saya misalnya membuat sebuah kode sumber source code namanya latihan.py. Nah, itu Python ya. Nah, di sini kita contohnya adalah membuat file Python misalnya. Kita akan membuat sebuah program menggunakan misalnya bahasa pemrograman Python. Saya gampang wae, print. Andalan ini tuh keyboardnya layoutnya apa, saya selalu pusing pakai ini. Misalnya ini saya sedang belajar Python, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh kode Python ya. Kemudian sebentar, ini mau running, kita ini masih install, ekstensinya belum selesai. Sebentar. Apa kita lengkapi dengan yang lain? Print, saya sedang belajar Python. For in ring, misalnya 1 sampai 1 sampai 11 sampai 10 ya. Selalu emosi kalau pakai ini ngoding. Nah, misalnya ini saya akan nah ini sudah selesai. Oh, error. Wah, error. Ya, kita simpan coba. Let's go. Nah, ekstensinya nggak ada. Run with the debugging. Ya. Ternyata saya gagal install, jadi nggak bisa di running, tapi nggak apa-apa, karena kita nggak di situ belajarnya. Contoh ini ya, ini ada kode Python, untuk melooping tulisan saya sedang belajar Python sebanyak 10 kali. Ya, ini. Nah ini anggap saja ini source code yang kita buat, nggak bisa di running nggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana cara atau langkah supaya ini bisa terkirim, kode ini terkirim langsung ke GitHub. Nah, langkahnya adalah kita pilih ini, namanya source control ya. Di sini ada ini muka-muka start. Nanti kita coba lah. Nah belum ya, nanti saya ragu lagi. Saya gitnya dulu. Git bash tadi belum tak enter. Tak pikir sudah. Git config min global user.name git config min global user email. Ya. Nah, ini sudah config-nya. Nah, sekarang kita ke sini. Kode yang sudah kita buat di folder source code adalah ini. Ya, kemudian kita pilih source control. Kemudian kita pilih ini aja. Ini inisialisasi repository. Nah, kita tinggal klik aja.
Nanti ada seperti ini. Jadi nanti setiap kita rubah apapun itu nanti di sini sudah ada pemberitahuannya. Oh, kalau U itu undefined kalau nggak salah. Jadi oh ini file ini belum ada. Nanti kalau kita ngedit itu tandanya M modified. Kalau delete nanti ada coret. Nanti saya tunjukkan semua. Nah, error ya. Nah, kemudian setelah kita pilih tadi, nah kita pilih di sini message. Message itu pesan atau catatan perubahan apa yang kita lakukan pada source code ini. Misalnya saya merubah ini tulisannya menjadi ini source pertama. Misalnya seperti itu aja lah ya. Sucer apa itu? Ini source pertama misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih ini Bapak Ibu, dicentang namanya di commit. Sebenarnya ini adalah perintah-perintah Git tapi pakai mouse ya. Kalau biasanya kan Git itu pakai komen, Git push, Git apa macam-macam ya. Kalau ini cuma tinggal centang-centang, jadi ini sangat mudah. Ya. Kita tinggal centang seperti ini. Nah, kemudian mau di commit, jawabannya yes. Yang pertama ini sudah dikasihkan ya. Ini source pertama, kita yes, kita tunggu. Nah, kalau di sini sudah hilang, sudah ini berarti sudah di commit. Commit itu baru istilahnya ini tak masukkan ke sini ya, ke git-nya, git yang ada di lokal. Kemudian di sini lanjut ke bawah, ini namanya push and pull. Kalau ini gambar awan karena dia masih pertama ya, jadi saya belum punya folder source control tadi kan belum ada di GitHub saya. Nah sekarang baru pertama, terus ini tinggal pilihnya aja Bapak Ibu, tinggal klik source code Git ini, diklik. Nah ini karena saya juga belum pernah menggunakan Visual Studio Code ini untuk post ke Git, maka ada ini dulu di extensionnya di allow dulu, kita allow. Nanti kayak menghubungkan Facebook dengan program apa gitulah, kayak gitu aja. Ini pilih continue aja. Nah, sukses ya, open Visual Studio Code. Ya, tinggal di open aja. Oke, di sini ada pilihan mau di push menjadi repository privat, apakah public? Ya, kalau privat ya hanya kita yang bisa tahu. Kalau public nanti umum, jadi semua orang yang mengunjungi profil GitHub kita itu otomatis akan bisa melihat repository yang kita buat. Nah, sekarang saya pilih public saja. Nah, kita masih belajar, kita pilih public. Ya, seperti ini. Nanti dia muter-muter lagi. Ini muter ya. Dia masih nge-push, masih ngirim source code yang barusan kita ketik. Nah, kita GitHub-nya kita sign in pakai browser aja. Sukses publish to GitHub Setiawan Sopan source code. Ya, berhasil ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu di sini. Nah, perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya repository yang saya miliki. Kemudian saya tinggal refresh saja. Nah, sekarang saya punya satu repository lagi, namanya source code. Bahasa programannya Python. Kalau kita klik di sini, ada satu program, ada satu file latihan.python. Ya, kalau kita klik nanti muncul script-nya. Oh, ini sesuai yang tadi kita tulis. Gitu, guys. Jadi fungsinya adalah itu. Yang pertama dari Git. Kemudian karena ini source control ya. Selain file baru bisa juga kita edit. Misalnya ini kita edit, kita tambahi lagi lah dengan script atau tambahan baris program. Misalnya ini komentar penutup misalnya. Nah, di sini kita print lagi misalnya selesai seperti ini. Kurang A, selesai. Nah, seperti ini. Kita di sini berarti ada penambahan baris gitu, baris programnya kita tambahi. Ada 2 line di sini yang kita tambahi baris programnya. Kemudian kita lihat sekarang di source control-nya. Ya, kalau ini kan di sini ya. Kemudian kita ke source control.
Oh, belum kita simpan, sorry. File save, mana save? Save, Ctrl S atau file save. Ya, ini kan di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di source apa? Di source control, di sini tandanya M gitu Bapak Ibu. Ini warnanya biasanya oranye. Oranye apa kuning? Oranye ya. M. M itu artinya modified. Oh, berarti bahwa source itu sudah dimodifikasi. Enak banget kan? Kita bisa tahu, oh ternyata source ini diedit. Ya. Jadi ada tambahan kode yang kita tambahkan atau kita ubah dalam kode program kita. Nah, kalau ini mau sudah benar, kita mau simpan lagi di GitHub atau di Git, maka kita tinggal dikasih saja. Nah, sekarang perhatikan di sini tadi di source code kita lihat di sini ini keterangannya adalah ini source pertama, artinya adalah istilahnya first commit atau program awal yang kita buat. Kemudian kita lakukan perubahan. Di sini kita berikan 2 line. Kita tambahin lagi 2 line. Kemudian ini misalnya kita tambahi lagi dengan keterangan penambahan print penutup. Ya, seperti ini ya. Oh, anggap yang ngolah kan yang membaca juga cuma saya. Nah, terus ini kita tinggal centang lagi, namanya commit. Kita ulang commit lagi, yes. Kemudian bawah ini ada tanda panah ke bawah 0, terus panah ke atas 1. Artinya dia, oh narik itu 0, dia upload itu 1. Artinya kita ngupload 1 file perubahan. Kita tinggal push and pull saja. Oke. Kita tunggu sebentar sampai ini nilai jalan-jalan selesai. Ini juga muter-muter. Ya, ini udah berhenti. Kita cek di sini Bapak Ibu. Nah, kita klik aja di sini. Perhatikan, di sini keterangannya pasti berganti. Nah, penambahan print penutup. Di sini sudah berubah. Keterangannya berubah, isinya pun berubah. Nah, di sini ada tambahan. Ini komentar penutup print selesai. Seperti itu. Nah, jadi setiap kode yang kita ketikkan di sini ini akan sangat mudah kita kirim atau kita post di internet, di repositori ya namanya, gudang. Nah, kalau kita menggunakan prinsip ini ketika kita coding, jadi kita bisa coding di rumah naik kober gitu. Naik kober, atau kita bisa ngoding bersama teman misalnya, ada tim nanti bisa kita gunakan. Jadi kita ngoding sendiri di rumah, terus kita push. Nanti sampai sekolah dilanjutkan lagi, coding lagi. Tinggal tarik dulu, terus nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau delete bagaimana? Misalnya saya tambah lagi satu file ya, latihan 2 misalnya. Latihan 2.python. Nah, sini misalnya sama lah, print ya. Itu dibuatnya aneh. Latihan program Python 2. Seperti itu. Ya, di sini perhatikan U ya, tandanya U. Ya, ini kita undefined apa belum ada filenya. Ini tambah file seperti itu. Kita commit lagi, save align commit, yes. Oke, commit sudah selesai, kita push ke internet. Nah, sekarang kalau kita lihat di GitHub-nya, di mana? Di source code, nah, otomatis di sini dia ada 2 file. Oh, yang tadi penambahan print penutup itu editing yang tadi, edit yang pertama. Kemudian yang kedua adalah latihan kedua. Latihan 2 ini adalah tambah file. Keterangannya isinya apa? Ya, isinya yang tadi. Nah, print bla 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 ini. Itu untuk nah, bagaimana kalau hapus ya? Ini misalnya hapus, ini mau kita delete ya. Kita klik kanan, delete. Move to resume, yes. Nah, nanti di sini juga akan ngandani, oh ini ada yang di delete. Delete, corek ya. Kalau kita commit, ini misalnya delete file.
Kita commit saja. Yes. Kita langsung push ke internet. Jadi kita ngandani yang ada di repositori di internet bahwa file ini sudah kita hapus. Nah, sekarang kita cek di repositorinya. Sekarang filenya balik lagi tinggal 1. Nah, itu beberapa demonstrasi ya, beberapa gambaran terkait dengan penggunaan Visual Studio Code, kemudian software Git yang ada di komputer kita, kemudian yang selanjutnya adalah repositori di GitHub. Nah, semoga nanti bisa kita manfaatkan besok, misalnya kita ada belajar lanjutan untuk belajar pemrograman apa gitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng, kita bisa manfaatkan. Selain itu juga misalnya kalau di Bapak Ibu guru punya project ya, bisa kita simpan juga di GitHub ya, ben ra ilang. Karena kalau di komputer nanti komputernya di format hilang, nah semaput ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Ini pemanasan dulu mengenal Git, kemudian GitHub dan Visual Studio Code. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi lebih banyak. Karena untuk materi Git sendiri sebenarnya banyak banget, cukup banyak lah, bukan banyak banget, ada banyak. Nanti ada Git commit, ada Git branch, ada Git macam-macam ya. Itu nanti bisa kita coba ya. Saya ingin banget bahwa TI-nya SMA itu nggak dipandang sebelah mata sama teman-teman yang lain gitu. Mesti yo kadang-kadang kita yuk didik SMK lah, ya nggak masalah. Enggak. Cuman yuk kita itu bisa mandiri sendiri gitu loh, Mesti iso mandiri dari kita bisa membuat sesuatu sing nanti bisa dimanfaatkan oleh kita semua gitu. Itu nih komunitas kita. Jadi kita juga iso bukan unjuk gigi itu enggak. Yang penting kita iso membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, saya kepinginnya seperti itu. Mumpung kita ada komunitas yang bisa kita bangun, ada kan yang kini tim-tim yang hebat ya, banyak teman, banyak ide, kan tentu saja nanti ada ada banyak masukan, pendapat, ada hal-hal yang mungkin bisa kita bareng-bareng digabung-gabung nanti jadi sesuatu hal yang besar. Gitu nih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Tentu saja saya juga cepat pengetahuannya cuma sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Sopan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Sopan tadi yang sudah menyampaikan tentang Git, GitHub dan VS Code gitu ya. Nah aku ya wis rada kebanteran nih mau tadi ya nanti buka lagi. Ya bisa diulang lagi. Nah, bisa diulang. Nah paling enggak kalau seperti ini kan kita dan ini nanti harusnya ada ini ya, ada linknya ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan kepada Kak Sopan tentang dan Visual Studio Code tadi disampaikan. Nanti coba masukan ide kita mau kemana setelah ini. Mungkin kalau Pak Sopan kemarin mau tadi ya udah mengatakan ya kita ya bukannya unjuk gigi tapi ya bisa membuat karya untuk paling enggak untuk SMA di kota. Monggo yang mau disampaikan, ada yang mau disampaikan? Gunung atau Bu Diah? Masih di mute, Bu. Gunung masih di mute itu.
Enggak kedengeran ya? Dengar enggak? Budia? Pak Rudi? Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin Pertanyaan atau masukan lah, paling enggak masukan kita mau kemana. Besok pertemuan kita kan ini rutin gitu ya, rutin tiap Selasa. Jadinya untuk besok kita mau membahas apa itu disampaikan aja. Kalau materinya tetap Pak Sopan ya, Pak Sopan nanti materinya diselesaikan. Ke Python ya bisa ya, ke Python. Dileti Pak, enggak bosan Pak. Ya ukurnya aku kok dileti. Jadi sampai diselesain dulu, terus baru ganti yang lain. Jangan di apa sekat-sekat, disekat-sekat nanti lah dislali. Gitu. Kemudian yang mau kira-kira kalau di sekolah Bapak Ibu itu kebutuhan yang bisa kita ekspor di MGMP itu apa? Kita mau kalau ada proyek atau apa gitu, yang berhubungan mungkin kalau Pak Sopan itu kan memang cenderung ke programming gitu ya. Kalau Pak Rudi kan ke multimedianya. Ya, kalau ada yang butuh, kalau di Ratu Proktur kan nanti ke vokal suaranya, vokalisnya bisa. Kita banyak. Kalau mau butuh tadi mau piknik lah itu kan bisa hubungi Kak Hanung dan sebagainya. Banyak yang bisa kita manfaatkan di MGMP. Monggo silakan. Ada komentar dulu, Budia. Budia, monggo. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Gunung. Ya kita tinggal berempat ya. Pak Rudi. Oh. Siapa ini? Ada usul, sudah banyak buku yang mengakuisisi cara pembelajaran dengan computational thinking. Bisa tidak kita memotori sekolah dalam hal computational thinking? Maaf tidak ada mic. Oke, siap. Ini siapa ya? Meeting Mandua. Oh, meeting Mandua. Berarti Pak Fajar ya? Monggo siapa yang mau jawab? Bu Dia. Iya biasanya yang apa ya? Yang kayak dalam tanda kutip itu humasnya itu adalah Budiah itu. Budiah itu bisa kemana-mana itu koneksinya banyak. Kalau saya cocok Pak untuk computational thinking karena saya ngajar informatika udah 2 tahun itu saya nggak pernah ngajar CT Raiso. Jadi mungkin kalau nanti mungkin itu bisa jadi masukan yang bagus. Jadi kapan lah itu nanti kita undang narasumber yang memang dia itu expert atau mungkin ya sudah di bidangnya terkait dengan computational thinking. Jadi nanti kita bisa untuk persiapan juga apabila besok Bapak Ibu guru juga ternyata sekolahnya dibuka akses untuk mengajar informatika. Nah, karena saya udah 2 tahun cuma berdua dengan Pak Rudi pun nggak masuk struktur kan. Jadi saya cuma kayak senggel gitu informatika. Nggak tahu kalau Bosa saya nggak tahu dia masuk di struktur nggak informatika itu. Kalau di tempat saya masuk tapi hanya 2 kelas, jadi nggak terlalu banyak. Nanti
Dan untuk materinya itu sebenarnya saya sendiri juga enggak terus iso kabeh. Jadi kayak khusus materi CT itu kan baru ya. Jadi saya juga rapati dong. Ya, ruwet lah. Ya masnya perlu dibimbing lagi lah. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan dan kita juga ada narasumber yang pas gitu ya. Nanti kita bisa kita undang kemudian untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Itu. Kemudian yang selanjutnya Pak, kemarin itu kan kita ada rapat yang dari mana itu Sagasitas ya, terkait dengan DevOps atau mungkin apa itulah, saya nggak tahu. AWS ya, AWS. Nah, AWS itu. Nah, itu juga hal yang baru Bapak Ibu. Nah, AWS tentang DevOps apa itu. Nah, kita juga, saya yakin dari kita juga bukannya kepiye, karena zaman kita kuliah tuh nggak ada itu profesi DevOps itu. Itu memang baru dan mungkin ada dari kita yang belum paham atau mungkin belum kenal sebenarnya DevOps itu apa sih. Nah kemudian nanti untuk, karena kemarin juga saya agak panas itu ya disindir Pak Rudi. Jadi wah ini payah ini mah nyindir. Nah mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan kita juga bisa nyari lah narasumber tentang DevOps itu tuh apa. Jadi biar kita bisa dijelaskan sama nanti narasumber yang bisa. Ini usulan gitu Bapak Ibu. Jadi realisasi ini sesuk kapan ya mbuh. Maksudnya biar kita tuh enggak salah server ketika diajak ngobrol DevOps, kita mau DevOps ini panganan opo kan jadi agak lucu juga. Jadi nanti kita coba untuk memberikan hal-hal yang sifatnya itu baru. Kalau kita belajarnya misalnya kayak kita ngadain pelatihan gini nih, yang diajar di pelajarannya nanti kayak jaringan, kayak apa itu kan sudah Bapak Ibu sudah lulus semua itu, udah pinter-pinter. Tapi ada hal baru yang itu di luar mungkin selama ini karena kita tidak terlalu mengikuti. Nah itu ada yang sangat-sangat baru. Ternyata ada DevOps itu apa, ada yang namanya Docker itu apa, nanti Bapak Ibu akan mengenal. Ada Docker, ada Kubernetes, nanti ada juga virtual appliance dan macam-macam. Nah itu sebenarnya apa, digunakan untuk apa, paling nggak ngerti. Jadi pas kita tuh diajak ngobrol itu nyambung, paling kurang ngerti udah lumayan cukup. Jadi mungkin seperti itu Pak Maman. Nanti kita ben kita nambah wawasan lah, intinya seperti itu. Ngoten Pak Maman. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Sopan, Pak Fajar yang sudah memberikan masukan. Oke, nanti kita paling enggak ya memang ke depan kita kan akan mau nggak mau ke informatika dan ada materi CT itu ya. Ini nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau sebenarnya dari kemarin itu di kementerian itu sudah membuatkan buku untuk informatika, tapi belum selesai. Nanti itu di sana kemarin saya dilihat dan Bu Inge, kan timnya Bu Inge yang buat itu kemarin ya isinya bagus banget ya, sesuai dengan apa yang diinginkan para dosen-dosen itu. Jadi selama ini kan kita itu mengajar, katanya dosen-dosen itu belum sesuai dengan yang outputnya itu dari yang kita ajarkan itu belum sesuai dengan beliau-beliau. Maka dari kementerian itu nanti juga akan mengeluarkan buku yang disusun oleh bebas lah istilahnya gitu, dan disesuaikan dengan kalau kita SMA ya SMA. 12. Kelas 10. Jangan sampai K12 gitu ya. Oh iya. 12. Di chat ada yang tanya Pak Maman. Ada diklat atau pelatihan buat diktat atau apa yang bisa dinilaikan menjadi KIPI untuk angka kredit. Ini dari Mbak Heti itu ya.
harapannya sarannya bagaimana kalau anak itu ya itu. Dulu pelatihan diktat itu sama lama sekali sudah pernah. Kalau yang buku dan diktat itu ada ahlinya nih Pak Prihatin, itu udah yang dinilaikan diktat sama buku itu udah puluhan. Nanti bisa ke Pak Prihatin. Misalkan tidak mengundang Bu Reni itu Pak Prihatin sudah OC gitu. Ya, tapi sama dan tanda Kalau tangan. diktat. Tidak perlu tanggal, hanya tanda tangan nama-nama. Nah, kalau selama ini yang saya nggak diterima, kalau diktat itu kan nilainya hanya 0,5. Sebenarnya yang nilainya bagus itu adalah guru buku pedoman guru itu 1,5. Bertahun-tahun saya mengajukan itu juga pernah ternilaikan, nggak tahu yang seperti apa yang dinilaikan, mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah. Kalau diktat itu karena hanya 0,5, sebenarnya lebih sama-sama membuatnya rempong, yaitu saya lebih mending yang guru pedoman guru itu dulu juga udah pernah ya pelatihan ya toh Pak? Kalau pedoman guru saya belum sudah, cuma kita siapa gitu Pak Rup yang isi kayaknya. Dulu Bu Reni apa siapa? Oh Pak Rup. Ada Bu Reni sudah pernah untuk membuat. Tapi juga kalau untuk apa ya itu triknya untuk kalau kita memang KI-nya gitu ya. Makanya kalau di sini kan selain mendapatkan sertifikat G, itu harapannya setelah kita pelatihan seperti ini diisi oleh ya sama kita lah, untuk yang sekarang adalah Pak Sopan, itu nanti kita bisa membuat sesuatu yang diterapkan di sekolah kita dan untuk karya inovasi. Jadi lebih kalau saya sendiri itu lebih nyaman kita menggunakan karya inovasi daripada PI. Kalau PI memang rempong. Kalau saya sendiri karena saya bukan administrasi, jadi kalau administrasi ini Kak Maman, kemarin kan saya ketemu Bu Reni. Ini informasi dari Bu Reni ya. Bu Reni itu adalah ketua dari tim penilai Pak. Gitu. Nah ini informasi dari Bu Reni itu untuk PIGI itu memang tidak boleh kok karya inovatif semua. Jadi minimal 50% publikasi ilmiah, 50% karya inovasi. Itu dari Bu Reni. Kalau kata Pak Pres di buku 4 ada seperti itu, tidak ada memang. Cuma itu adalah kesepakatan dari penilai yang ada di Jogja. Kemudian kalau misalkan karya inovatif, misalkan nggak punya karya inovatif tapi publikasi ilmiah semua, kalau PI itu 100% nggak masalah. Tapi kalau KI itu nanti harus 50% KI, 50% PI, itu informasi Oke. Nah, kalau kita nggak ngajar, kalau DTIK itu kalau informasinya PI yang bisa dinilaikan apa Bu dia? PI kan yang ada best practice nggak ya? Nggak bisa. Karya ilmiah, yaitu karya tulis. Pak, namanya Pak? Karya tulis itu. Penelitian. DTIK kan nggak bisa kalau kita bisa. Karya ilmiah kan yang publikasinya. Ya, cuma ada karya ilmiah, sendiri aja. Karya ilmiah bisa Kak. Best practice, terus artikel, terus PTK karena yang teman-teman yang lain nggak ngajar ya. Kalau saya alhamdulillah ngajar jadinya bisa. Terus PTK berarti. Ya ini baru bikin PTK. Terus itu tadi guru pedoman guru tadi 1,5 nilainya. Oke, demikian Bu siapa tadi? Bu Heti ya.
Kemudian Bu Evi setuju Pak Sopan, ya berarti derek, pokoknya derek Pak Sopan aja gitu ya Bu Evi. Saya juga. Kemudian Bu Nung, usul diadakan pelatihan membuat perangkat informatika khusus kelas 10 dulu. Kupas tuntas tentang CT, pemrograman C++, lintas bidang. Jika perlu kita membuat buku informatika. Ini sebenarnya yang berkompeten ini Pak Prihatin yang mau jawab. Sebagai asistennya Bu Diah, mungkin dijawab. Oh iya, lagi sebenarnya ini rahasia ya. Jadi Pak Wawan juga tahu sebenarnya. Cuma itu masih jadi ini Maret ini itu nanti akan ada orang yang kurikulum yang disederhanakan itu yang informatika jadi wajib itu, tetapi itu nanti hanya untuk sekolah yang apa namanya menggerak itu, sekolah penggerak. Nah, di sana itu sebenarnya nanti sudah disiapkan juga untuk bahan ajar dan yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu tinggal gitu yang bisa saya sampaikan. Ya gitu ya Bu Nung, nanti ditunggu aja informasi selanjutnya, nanti kita tunggu Bu Diah sebagai humas, tidak dalam tanda kutip nanti akan memberikan informasinya. Kemudian ini dari Bu Titis, PI sudah putus asa ditolak terus. Wah, kapan jadiannya? Wong belum jadian kok udah ditolak. Sian nanti gitu ya. Ini dari Bu Titis. Tapi nanti kita tetap kalau ya tadi saya Bu Dia tadi, Bu Dia itu kalau punya ilmu jangan pelit-pelit. Nanti kalau di-share tip-triknya itu loh, kemarin Google Form aja lulus ya, kita ya buat coding nggak lulus ya aja. Oh, ngeluh. Masa coding di kalangan. Triknya itu di laporannya harus tebal dan lengkap. Nah, ya makanya tip-triknya itu nanti disampaikan sebelum ini ya. Ini triknya. Nanti di semester 2 kita buat laporan karya ilmiah apa publikasi ilmiah atau apa bareng-bareng. Gitu. Semester 2 aja. Kalau saya itu nggak apa-apa, Pak Sopan itu, masa sekelas kodenya Pak Sopan mau ditolak ya aku ya lagi ya. Kemudian ini dari Bu Nung kembali apa membuat karya inovasi berupa video pembelajaran informatika. Oke. Pak Rudi mana Pak Rudi? Ini yang jagonya Pak Rudi ini. Oke, nanti di buat ini. Pak Rudi. Halo? Nah, kemarin saya udah ngobrol dengan Pak Rudi. Saya punya usul kalau di MGMP TIK itu punya apa kayak channel sendiri ya, channel YouTube sendiri. Nah, nanti itu diisi oleh konten-konten dari kita semua. Dari misalnya saya ngisi apa, Pak Maman ngisi apa, Budi ngisi apa, Bu Nung ngisi apa. Jadi kayak buat sendiri, kemudian kita bisa sharing di situlah untuk ngisi materi yang ada di situ. Jadi nanti akan cepat lengkap. Dan kita bagi-bagi aja. Kan sama istilahnya kan tinggal spesialisasi apa ya kuning kuning. Nah, gitu kan cepat nanti lenggawe. Otomatis nanti kalau mau digunakan untuk ngajar atau mungkin digunakan untuk referensi pada saat kita membuat materi untuk anak-anak kita kan juga bisa. Misalnya aku raiso ki nganggo nggak Excel, aku misalnya raiso gitu ya, membuat materi Excel saya nggak bisa. Misal saya bisa nonton di MGMP kita sendiri dari teman-teman, oh ternyata ada kayak gitu sih. Nah, terus kita buat nyontoh dari apa ya yang dibuat oleh teman-teman kita, kan enak. Gitu. Itu aja Pak. Ya, saya juga setuju itu bagus itu. Jadi kita sharingnya itu istilahnya bisa terrekod itu loh, terekam. Jadi apapun yang kita lakukan kalau divideokan itu kan terus bisa kerekam gitu ya. Pak Rudi lagi ada kegiatan enggak ya?
Ya, nanti kita agendakan juga itu. Dan itu kayaknya bagus loh kalau paling nggak untuk kita sebagai aktualisasi diri kita untuk MPMPTIK itu. Oke. Kemudian ini dari Bu Evi, laporan penelitian nggak harus PTK loh, bisa penelitian deskripsi, korelasi dan sebagainya. Nah, ini dari Bu Evi, terima kasih. Jadi bisa nanti Bu Evi jadi narasumber. Ini langsung ditembak. Karena untuk kita sendiri, jadi kalau narasumber seperti ini kan nggak perlu, yang penting kita untuk sharing aja lah, media sharing. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tambahan yang belum dibacakan? Ada sanggahnya tadi minta baca tok. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau mengkritisi dan sebagainya, silakan. Masih 1 jam loh, masih 1 jam untuk ulang yang WFO. Gunung kok suaranya nggak kedengar ya? Ada. Sampun bungu Kak Hanung, monggo. Sudah bangun Kak Hanung? Belum terdengar ya Bunung? Belum terdengar Bunung? Dengar nggak Bunung? Oh ya, pertemuan setiap hari Selasa ya. Nanti pertemuan tiap hari Selasa jam 1 ya, jam 1. Kalau jam setengah 1 tadi ternyata masih ada yang sholat, masih ada yang makan dan sebagainya, jadi belum siap jam 1. Nanti tetap ada pengumuman dari panitia, dari kita sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Pak Sopan atau Bu Dia? Ya, nggak ada. Bu Dia ada tambahan? Kak Hanung, ada tambahan Kak Hanung? Kopinya Kak Hanung? Alhamdulillah, jos. Rokoknya jos. Ya, siap. Oke, terima kasih teman-teman MGPTK dalam pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya nggak perlu disimpulkan. Silakan nanti dilihat di channelnya YouTube. Ya. Kemudian tadi kita masih ada tugas, ya bukan tugas yang membebani enggak. Cuma kalau kita mau latihan, masih siapa tadi yang informasikan melalui grup MPMP untuk materinya. Jadi seperti itu saja. Ada yang bertambahan? Ya, kalau nggak ada, marilah pertemuan pada siang sore ini kita tutup bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Alhamdulillah. Semua. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Selasa besok. Siap. Iya, Bro Hanung.
Assalamualaikum. Ini ramen nang SMA siji to. ABS. ABS kan. Wah, Oh, aku nyepake Pak Jokowi rene walah. Situ nyaponi stasiun. makanya orang hanu rontane nang. Wis monggo. Tak wakilke aku nyaponi stasiun nih. Oh, iya. Wis yo tak adan sih ya, Bro. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.